Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan Andika Priyatama, seorang guru pemesinan dari SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Pada kesempatan kali ini akan membuat analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan dalam pengembangan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 calon guru penggerak angkatan 6. Dalam kegiatannya dilakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Dalam kesempatan ini, yang menjadi narasumber pertama adalah Bapak Budi Rahwanto, SPT MPD, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Dan yang kedua adalah Bapak Sigit Priambodo, SPT MP, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Purbalingga. Berikut kami sajikan dokumentasi proses wawancaranya. Check this out. Kepemimpinan di sekolah pasti sering menjumpai atau menemui kasus-kasus berkaitan dengan pelaksanaan dilema etika atau istilahnya bujukan moral berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas di sekolah. Hal itu suatu hal yang memang sering dijumpai di sekolah. Salah satu contohnya umpamanya kasus bahwa anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu katakan sering nggak masuk. Nggak masuknya itu bukan karena tanpa keterangan, tapi karena sakit. Otomatis pada saat kegiatan kenaikan kelas, di dalam rapat kenaikan kelas pasti akan mendapatkan permasalahan atau timbul permasalahan terkait dengan kehadiran banyak. Kehadiran itu sakitnya lebih banyak daripada kehadiran mengikuti pembelajaran. Nah, ini suatu dilema di dalam kegiatan keputusan. Tapi selaku pemimpin di sekolah otomatis harus bisa memutuskan dengan bijak berkaitan dengan permasalahan seperti itu. Maka dalam memutuskan itu kaitannya dengan anak tidak masuk karena sakit, tetapi dalam proses kenaikan itu harus berjalan. Tetap dalam rapat kenaikan itu tetap harus kita mempertimbangkan secara moral untuk anak tersebut. Karena anak tersebut tidak berangkat katakan 1 minggu 2 minggu sakit, dan yang namanya sakit kan tidak bisa diminta. Otomatis kita bisa memberi kebijakan anak tersebut tetap harus bisa mempunyai hak untuk bisa mengikuti proses kenaikan. Ya. Nanti dalam proses kenaikan tetap anak itu bisa dinaikkan dalam catatan anak itu materi yang ketinggalan atau ada nilai yang kurang itu supaya bisa diperbaiki sehingga nanti bisa untuk menambah persyaratan Bapak bisa naik ke tingkat berikutnya berkaitan dengan kenaikan. Ada juga kasus biasanya sama masih kehadiran namanya kelas 3 atau kelas 12 yang sudah mau lulus. Ada salah satu kriteria kelulusan itu kan mengikuti aktif dalam kegiatan di sekolah itu, pembelajaran itu paling tidak kan tidak boleh kurang dari 95% kehadiran dan memiliki sikap baik. Nah, padahal kalau anak itu katakan ada beberapa kali nggak masuk, tapi anak itu dalam proses rapat kenaikan atau rapat kelulusan, Bapak kita itu menjadi dilema juga. Tetap kita harus bisa memutuskan anak itu untuk bisa diluluskan dengan kriteria kehadirannya itu harus bisa kita minimalisir kehadirannya. Jangan sampai kehadiran banyak kita masukkan sesuai dengan jumlah kehadiran. Ya, tetap kita punya kebijakan ya memberi istilahnya ya
kebijakan agar anak itu bisa lulus. Karena tuntutan di industri apabila di rapot atau di hasil belajar itu kehadirannya itu kurang atau kehadirannya itu banyak sekali, otomatis mempengaruhi, sehingga sekolah bisa kebijakan agar bisa yang paling tidak memberi ya bekal untuk anak itu, dan juga dengan memberi bekal itu juga kita bisa memberi kepada anak itu kemudahan dalam mencari nanti dunia kerja. Keputusan itu tidak semena-mena harus langsung anak itu diluluskan, tetap kita ada pembinaan terlebih dahulu terhadap anak tersebut agar nantinya itu hal-hal yang sering dilakukan kurang baik di sekolah itu tidak akan terulang lagi atau tidak akan dijumpai lagi di dalam perusahaan apabila anak tersebut sudah bekerja. Tentu dalam mengambil keputusan itu tidak langsung semena-mena kepala sekolah itu memutuskan, tetap harus ada pertimbangan, masukan dari para dewan guru, kemudian juga guru BK, kemudian wali kelas, itu sebagai bahan pertimbangan. Dari bahan pertimbangan masukan-masukan dari unsur guru, BK, dan wali kelas itulah nanti kepala sekolah bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk anak tersebut terkait dengan kasus-kasus anak yang sering tidak berangkat. Itu seperti itu salah satunya untuk memutuskan suatu kebijakan yang sering dijumpai dilema-dilema etika di dalam sekolah. Kepala sekolah bisa mengambil keputusan yang bijak, tidak merugikan dari semua pihak, dan bisa menghasilkan yang terbaik baik untuk sekolah maupun untuk anak didik kita. Ada juga seperti contoh umpamanya kasus anak sebenarnya rajin di semua kegiatan, di kegiatan ekstra rajin, kegiatan pembelajaran rajin, tapi kadang ada anak itu melaksanakan tugas sekolah, katakan harus mengikuti kegiatan lomba. Dalam kegiatan lomba itu anak otomatis meninggalkan pembelajaran, dan meninggalkan pembelajaran otomatis akan mengurangi nilai, karena mungkin tugas-tugasnya tidak melaksanakan karena mengikuti tugas ekstra. Tapi dalam kegiatan ini biasanya saya mengambil kebijakan anak tersebut tetap berhak memperoleh nilai dengan cara untuk bisa mengikuti perbaikan yang ketinggalan, karena walaupun kegiatan ekstra atau tugas lomba itu juga salah satu tugas sekolah, otomatis anak itu tetap dianggap aktif dalam kegiatan pembelajaran, cuma pembelajaran itu di luar, tidak di dalam, sehingga anak itu punya hak untuk memperoleh nilai. Tapi ya dengan catatan ada pembinaan, ada pemberian tugas agar memenuhi nilai itu, sehingga anak juga menghasilkan haknya sebagai siswa untuk mendapatkan nilai yang terbaik juga. Semua itu juga untuk kebaikan sekolah, juga kebaikan siswa, juga bisa mengangkat nama baik sekolah, prestasi sekolah juga, dan juga prestasi para peserta didik. Itu salah satu kebijakan-kebijakan yang bisa diambil dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Dan jelas memimpin suatu lembaga yang namanya hambatan pasti ada, baik hambatan atau tantangan dari dalam maupun dari luar. Karena dengan tantangan dan hambatan itu otomatis akan menjadi salah satu motivasi dan juga menjadi suatu support bagi saya untuk bisa menghadapi tantangan itu dengan baik dan dengan bijak, dan bisa terselesaikan dengan baik juga tanpa harus merugikan atau istilahnya melibatkan orang lain yang menjadi kena dampaknya menjadi tidak baik. Otomatis setiap menghadapi tantangan itu harus kita ambil dengan kebijakan, kita laksanakan dengan penuh kearifan, sehingga semua permasalahan tantangan itu bisa kita hadapi dengan baik dan lancar. Seperti itu.
Jadi kalau ada kasus atau ada permasalahan, maka kita selaku pemimpin tidak langsung istilahnya mengambil keputusan, tetapi kita harus mengambil beberapa langkah dulu. Diantaranya kita mengetahui dulu permasalahannya itu apa, kemudian dengan siapa, dan juga permasalahan itu dampaknya itu ke sekolah atau keluar sekolah. Sehingga sebelum mengambil keputusan, maka kita harus istilah kaji dulu permasalahannya, sehingga tidak langsung memutuskan. Itu apabila permasalahan yang membutuhkan suatu kebijakan, suatu keputusan yang tidak langsung spontan. Tetapi ada juga yang keputusan harus bisa lakukan langsung. Contoh umpamanya anak sakit, otomatis kita harus, anak-anak kita ada yang sakit, maka kita harus memutuskan bawa ke dokter. Jangan sampai anak sakit kita berdebat dulu, atau harus mencari solusi, harus mencari katakan permasalahannya lah, itu nanti tidak mengatasi masalah. Jadi ada yang memang keputusan diambil langsung, ada keputusan yang harus kita koordinasi atau kita rapat terlebih dahulu untuk memutuskan daripada permasalahan tersebut. Keputusan tidak bisa mengatasi itu. Yang tadi saya sampaikan, ada keputusan langsung istilahnya dieksekusi langsung, ada yang keputusan harus kita lihat permasalahannya terlebih dahulu baru kita putuskan. Itu seperti itu. Menjadi pemimpin itu harus mempunyai motivasi diri yang kuat, motivasi diri yang bisa membawa semangat untuk bisa memimpin suatu lembaga atau sekolah. Ya, yang jelas untuk mensupport kita ya diri kita sendiri. Yang pertama itu rasa semangat kita untuk bisa mengelola lembaga itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua tentunya adanya motivasi support dari keluarga juga, dukungan dari keluarga, kemudian juga dari teman-teman, serta tidak lupa ya otomatis dari Yang Maha Kuasa. Itu kita tidak lupa harus selalu berdoa, harus selalu memohon agar semua pelaksanaan tugas-tugas bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan bisa mengambil suatu keputusan yang bijak yang tidak merugikan orang dan juga berdampak baik pada lembaga. Motivasinya yang diri kita harus semangat. Orang mungkin harus menyemangati diri agar merasa percaya diri, optimis bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Ya, Pak. Otomatis kita akan selalu berkembang, selalu berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk bisa mengantarkan tujuan kita, karir kita ke yang lebih tinggi lagi. Itu seperti itu. Sesuai atau berdasarkan pengalaman yang ada, ya itu variatif ya. Ketika saya mulai belajar ataupun menjadi kepala sekolah yang baru sampai sekarang ini, kemampuan penyelesaian masalah-masalah itu tentunya mengarah kepada perubahan-perubahan yang atau menyesuaikan dengan situasi di sekolah masing-masing ataupun di lingkungan sekolah yang ada. Jadi mungkin kita akan mengetahui misalnya banyak siswa antar sekolah satu dan yang lainnya itu berbeda di dalam kondisinya. Ya, semisal begini, ketika kita menjumpai misalnya
anak atau siswa lah, peserta didik dengan aturan bahwa angka pelanggaran siswanya, angka kredit pelanggaran siswa AKPS 100 itu sudah bisa dikeluarkan. Tetapi di sini sekolah itu adalah lembaga pendidikan yang seharusnya itu harus memperbaiki daripada tindakan, karakter maupun siswa itu, sehingga yang terjadi di sekolah ini kebanyakan adalah setelah angka kredit pelanggaran itu sudah maksimal dikeluarkan, kita tidak melihat prosesnya. Nah, untuk itu solusi dari penyelesaian masalah ini adalah kita mengadakan atau mungkin semacam kayak pemutihan di setiap tahunnya. Di setiap tahun kan mesti kita nolkan lagi gitulah. Kemudian cara berpikir kita atau pengambilan keputusan kita dasarnya adalah kita itu semua di sini di sekolah adalah para pendidik, tidak hanya sekedar mengajar tapi kita adalah pendidik. Nah, salah satu di antaranya mendidik itu juga memberi kesempatan mereka untuk berubah. Sekecil apapun perubahan itu untuk menjadi baik itu kita hargai. Jadi kayak semacam diskon dari angka pelanggaran tersebutlah. Kita melihatnya bukan seberapa besar kredit poin atau pelanggaran itu terjadi pada siswa, tetapi adalah seberapa besar progres dia menuju ke arah baik. Itu yang kita hargai. Jadi angka pelanggaran kredit siswa itu atau AKPS itu yang tadinya diberlakukan, kita mencoba menerapkan standar pengenalan kembali ketika sudah berganti tahun. Kemudian kita juga tetap mengawal anak itu, siswa itu untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan. Intinya jangan sampai hak siswa untuk bisa melanjutkan pendidikan itu terganggu ataupun pupus di situ. Kita kawal terus untuk bisa siswa itu menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun yang itu sudah menjadi program pemerintah. Intinya kita sebisa mungkin menghindari anak putus sekolah, gitu aja. Yang pertama, langkah-langkah saya adalah kita koordinasi dulu dengan semua guru BK untuk kita menyatukan persepsi dari kita para pendidik dalam menangani pelanggaran siswa. Tentunya dari tinjauan psikologis daripada anak, karena guru BK yang tentunya di sini kan memberikan konseling itu penting sekali. Dan saya di sekolah juga ada tim STP2K yang menangani pelanggaran siswa. Nah, itu kita juga kumpulkan antara BK, STP2K. Perlu dibedakan ya, jangan sampai guru BK ini masuk ke dalam tim ST2K juga nggih. Artinya BK itu adalah yang memberikan konselingnya, kalau ini yang memberikan punishment-nya. Jadi kalau BK masuk STP2K malah salah. Kemudian
Setelah di situ ditemukan atau kita memperoleh pemahaman yang sama tentang pelanggaran siswa, kemudian penyelesaian dari pelanggaran siswa itu, baru kita juga koordinasi dengan wali kelas yang ada. Karena setiap pelanggaran dari siswa biasanya kita juga melakukan konseling. Selain itu, kalau memang konseling di sekolah hasilnya tidak memuaskan, kita juga melakukan home visit ke rumah. Artinya kita juga mendalami kenapa terjadi pelanggaran siswa ini di lingkungan keluarga. Itu yang juga akan memberikan pertimbangan-pertimbangan buat kami, oh anak ini mengalami kondisi seperti ini, ternyata juga mungkin ada pengaruh dari kondisi di rumah atau lingkungan rumah. Nah, kemudian setelah disosialisasikan ke wali kelas dan semua dewan guru, kita juga berkoordinasi dengan komite untuk sosialisasi tentang tata tertib dan angka kredit pelanggaran siswa tersebut. Terutama ini kita lakukan setiap tahunnya pada saat setelah penerimaan peserta didik baru. Itu kita sosialisasikan, kemudian kita juga mintakan surat pernyataan dari orang tua bahwa istilahnya memberikan pernyataan bahwa selama menjadi peserta didik di sekolah ini harus mematuhi peraturan yang ada beserta sanksi-sanksi yang timbul ketika terjadi pelanggaran tersebut. Kemudian kita juga minta bantuan orang tua untuk bisa mengawal siswa ketika berada di rumah, karena selama 24 jam ini paling kan siswa berada di sekolah hanya sekitar 8 jam saja mungkin itu. Nah, selebihnya kan ada di rumah. Nah, koordinasi dengan orang tua ataupun wali peserta didik ini yang kita harapkan agar kita selaku penanggung jawab dari sekolah ataupun pendidikan yang ada di sekolah bisa mendapat dukungan dari orang tua, sehingga ketika ada punishment, atau sebenarnya bukan punishment kalau di dunia pendidikan ya, kita memberikan itu sebagai dalam rangka pendidikan kepada anak juga, bahwa kita harus meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada pada anak untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar dan memiliki karakter yang baik setelah lulus dari sekolah ini. Itu langkah-langkahnya. Yang paling efektif adalah kita pertama koordinasi, intinya yang utama dengan wali kelas dulu. Karena wali kelas itu adalah orang pertama yang mungkin bisa menjadi tempat pertama buat peserta didik untuk menyampaikan permasalahannya ataupun ataupun minta izin apapun. Nah, itu yang pertama. Kemudian biasanya kalau setelah menjumpai permasalahan, wali kelas biasanya melakukan tindakan home visit. Kalau tidak mampu di situ, biasanya juga disertai oleh guru BK yang mengampu pada kelas tersebut. Nah, ini kemudian berkoordinasi dengan orang tuanya. Ketika di tingkat itu juga belum berhasil, kemudian ke tingkat wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah belum bisa untuk menyelesaikan permasalahan itu, baru naik ke kepala sekolah. Itu, iya berjenjang di situ.
Nah ya, hambatan-hambatan yang sering dijumpai adalah kita banyak sekali benturan-benturan kepentingan di sini. Yang pertama, program pemerintah adalah mensukseskan wajib belajar tersebut. Yang kedua, tujuan kita mendidik adalah sebenarnya untuk pembentukan karakter. Nah, ketika punishment dari pelanggaran itu berujung pada drop out, padahal ini akan sekali bertentangan dengan orang tua, maaf, dengan program pemerintah untuk anak bisa menyelesaikan pendidikan wajar ini kan sangat. Kemudian bentuk-bentuk punishment kita ataupun apa itu akan sangat artinya benturannya dengan hak dari anak. Kemudian itu juga nanti akan banyak disorot oleh Komisi Perlindungan Anak juga. Nah, tentang itu yang nanti harus kita minimalisir, artinya keputusan yang kita ambil harus benar-benar bisa memberikan ya solusi untuk semuanya. Artinya begini, satu contoh ya, ketika kita memang harus drop out siswa karena permasalahan yang mungkin bisa nggak ditolerir, anggap saja permasalahan-permasalahan yang sudah arahnya, mohon maaf ya, misalnya siswa hamil ataupun menghamili, ya ini kan sudah tidak bisa diterapkan, maksudnya untuk bisa dipertahankan di sini. Karena kalau kita mempertahankan pun itu nanti akan malah menjadi bumerang buat kita, batu sandungan buat kita, di mana nanti anak-anak yang lain akan mencoba atau mengikuti, itu kita akan tidak bisa ya istilahnya memutus hal itu karena dasarnya adalah konvensi yang ada, itu saja lolos misalnya untuk tidak dikeluarkan, berarti yang lainnya juga untuk bisa. Nah ini kan akhirnya membuat sekolahan jadi tidak bisa menegakkan aturan yang ada. Nah, mungkin satu-satunya ya jalan tetap pindah dari sini, tetapi solusinya kita mengawalnya agar tetap bisa bersekolah di tempat yang lain. Entah itu di sekolah yang lain ataupun dikejar paket, artinya anak ini tetap bisa haknya itu untuk melanjutkan pendidikan terpenuhi untuk itu. Sehingga kita selain itu juga harus menyiapkan langkah-langkah yang lain agar program pemerintah untuk anak atau siswa menyelesaikan pendidikan itu juga selesai dan berjalan gitu. Seperti ini. Karena tadi contoh yang saya berikan itu adalah contoh yang urgent sekali dan mendesak, saya harus menyelesaikannya segera, tidak mungkin tidak memakan waktu berhari-hari. Begitu saya langsung menugaskan staf-staf saya untuk, terutama dari wali kelas dan BK, untuk menggali informasi yang ada dan mungkin adakah laporan-laporan masyarakat yang ada, sehingga itu nanti kita melakukan konferensi kasus untuk penyelesaian masalah ini, di mana guru BK hadir, kemudian orang tua hadir, anaknya juga. Kemudian dari situ, dari berbagai macam pertimbangan, kita bisa menyelesaikan. Jadi konferensi kasus. Kalau ini kasusnya mendesak, kita konferensikan sehingga semuanya bisa memberikan
penyelesaian ataupun informasi-informasi, kemudian walaupun itu nanti akumulasinya di saya sebagai decision maker nggak masalah, tapi kan dengan bermacam-macam pertimbangan yang ada saya bisa menggali informasi, kemudian itu saya jadikan dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu dari faktor keluarga. Saya hubungkan dengan, ya walaupun ini mungkin tidak terlalu tapi kalau saya kilas balik ke belakang mungkin itu termotivasi karena saya kan 3 bersaudara dari bapak ibu saya. Saya anak laki-laki sendiri. Nah, di situ walaupun saya bukan anak pertama, tetapi karena anak laki-laki sendiri, di situ saya harus bisa istilahnya melindungi adik kakak saya, kemudian sehingga di situ jiwa kepemimpinan itu muncul mungkin di situ. Nah, kemudian karena laki-laki sendiri juga yang harus mewakili bapak saya ketika bapak saya sudah tidak ada dan sebagainya, sehingga semua keputusan keluarga akhirnya saya lah yang harus memutuskan di situ karena decision makernya juga saya. Nah, itu mungkin yang hal-hal yang banyak mendorong dan mungkin mengarahkan saya di dalam suatu pengambilan keputusan di mana saya harus mempertimbangkan semua yang ada, faktor-faktor yang melatar belakang dan sebagainya, dan akurasi dan ketepatan di dalam dan meminimalkan risiko yang muncul. Jadi kalau saya mengambil keputusan ini risikonya kayak gini dan sebagainya, meminimalisir dari risiko yang ada. Jadi tepat, syukur-syukur bisa risiko itu diminimalisir. Itu mungkin dari faktor keluarga. Kalau dari pengalaman itu jelas, karena semakin kita menggeluti suatu profesi ataupun lamanya kita menjadi seorang pemimpin, permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa mendewasakan dan mengasah kita untuk bisa ya istilahnya terlatih di dalam menentukan atau memutuskan sesuatu. Jadi itu. Jadi kalau dari faktor utamanya ya mungkin dari faktor keluarga. Kemudian kalau yang lainnya ya dari berdasarkan pengalaman yang dialami. Iya. Yang saya rasakan karena non sewu ya basic saya di sini secara keilmuan mungkin untuk menjadi seorang pemimpin jauh sekali ya, karena saya adalah berlatar belakang sarjana peternakan. Nah, kemudian mengambil akta 4 menjadi guru, kemudian menjadi ya anggap saja sekarang pemimpin pendidikan yang ada di sini. Itu pengalaman yang mungkin saya rasakan itu mungkin berkembang pada diri saya adalah tentang manajemen pendidikan, karena secara keilmuan saya tidak mendapatkan itu, dan itu hanya saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman yang ada selama menjadi kepala sekolah itu. Jadi mungkin jenengan juga ini juga masukan buat jenengan ya. Jenengan nanti selaku CGP, guru penggerak yang nantinya juga diproyeksikan menjadi seorang kepala sekolah. Nah, ini masukan saya, kompetensi dasar kepala sekolah itu haruslah memang benar dikuasai. Kalau di dalam guru penggerak mungkin panjenengan banyak berkiprah tentang pemimpin di pendidikan. Tetapi
hal-hal non teknis lainnya besok harus dipersiapkan. Kalau memang jenengan besok diproyeksikan menjadi seorang pemimpin adalah kompetensi sosial di antara manajerial, ini yang memang harus benar-benar di samping mungkin kalau di kan ada pedagoginya dan sebagainya, tapi sosial manajerial ini sangat-sangat sekali. Jadi mungkin kalau di jenengan mungkin di tidak terbiasa mungkin untuk menyusun anggaran dan sebagainya. Nah sekarang ketika kayak gitu kan kita mendapatkan ilmu itu dari seiring dengan jam terbang kita gitu loh. Itu bagaimana mencari solusinya yang tepat, mendiagnosa suatu permasalahan, memutuskan itu harus cepat karena memang keputusan yang cepat dan tepat itu memang yang diperlukan untuk masa-masa sekarang kayak gini. Pada hasil wawancara tersebut, kedua pimpinan yang telah diwawancarai ketika menemui kasus dilema Adhika telah menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu yang pertama berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Benang merah yang dapat disimpulkan dari wawancara dengan para pemimpin tersebut adalah langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama diawali dengan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian dilanjutkan dengan menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut, yang ketiga dilakukan pengujian benar atau salah, kemudian dilakukan prinsip investigasi, dan yang terakhir maka dibuatlah keputusan. Kemudian dilanjutkan dengan merefleksikan dengan melihat kembali keputusan yang telah dibuat. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa suatu pengambilan keputusan walaupun telah berlandaskan pada suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu tetap akan memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Pada akhirnya kita perlu mengingat kembali hendaknya setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan, serta berpihak pada murid. Demikian tugas demonstrasi kontekstual saya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.